Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita semua, sehingga di hari Sabtu pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan dan kenikmatan kepada kita untuk kita berada di dalam majlis ilmu, di dalam taman dari taman-taman kebaikan yang insyaallah akan menjadi modal dan bekal bagi kita dalam melanjutkan kehidupan dunia ini, sehingga kita dapat berjalan di dunia ini alal basirah. Kita dapat berjalan di dunia ini sesuai dengan apa yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan juga apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Duduknya seseorang di dalam majelis ilmu adalah untuk mendapatkan ketenangan di dalam hatinya, mendapatkan rasa sakinah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan petunjuk menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang pada hakikatnya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Likulli imri'in ma sa'a. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia jalankan, apa yang dia amalkan di dunia ini. Oleh sebab itu ada nasihat yang sangat baik yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dinukilkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Hasan Adab Al-Hasan Al-Basri wa Zuhdihi. Kitab yang berisi tentang adab dan juga suhudnya dan perkataan-perkataan mutiara dari Al-Hasan Al-Basri. Di dalam kitab tersebut Ibnu Jauzi menukilkan perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yang mana Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Ibni Adam, innaka tamutu wahdak wa tub'atsu wahdak wa tuhasabu wahdak. Ibni Adam, law anna an-nas kulluhum ata'u Allah wa 'asayta ant lam tanfa'ka ta'atuhum, walau 'asaw Allah wa ata'ta ant lam tadurruka ma'siyatuhum. Ibni Adam, dinuka huwa dinuk, fa innama huwa lahmuka wa damuk, fa in salima laka dinuk salima lahmuka wa damuk, wa in kanatil ukhra fasta'idh billahi minha, fa innama hiya narun la tutfa wa jismun la yubla wa nafsun la tamut. Nasihat yang sangat luar biasa tersebut disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ibni Adam, innaka tamutu wahdak wa tub'atsu wahdak wa tuhasabu wahdak. Wahai Ibni Adam, sesungguhnya engkau akan mati seorang diri dan akan dibangkitkan seorang diri, dan engkau pun akan dihisab seorang diri.
Kita akan mati sendiri, dibangkitkan pun sendiri, dan dihisab pun sendiri. Artinya, saat kita mati, saat kita dibangkitkan, saat kita dihisab, nafsi, nafsi, masing-masing. Semua orang memiliki urusannya sendiri. Bahkan orang tua tidak akan mempedulikan anaknya. Anak tidak akan mempedulikan orang tuanya. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Jika datang hari kiamat itu, hari itu seseorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, dan dari ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa banih, dari pasangan hidup dan keturunannya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Saat itu semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Bahkan hadis tentang padang mahsyar, kita datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua mengatakan nafsi, nafsi, masing-masing. Hari yang sangat menegangkan. Maka jika kita tahu kita akan dibangkitkan seorang diri yang bermanfaat untuk kita hanya amalan kita saja, dan kita akan dihisab pun seorang diri, akan ditutup tirai di antara kita dengan makhluk yang lain. Kemudian Allah akan bertanya, "Ya abdi, ata'rifu dzamba kadza wa kadza?" Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosa yang kau lakukan? Ini. Semua akan disebutkan. Walaupun kita sudah bertaubat dari dosa tersebut, Allah tetap akan menyebutkan. Bayangkan rasa malu kita saat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan satu persatu dari perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Tidak ada yang luput saat itu. Maka jika kita menyadari hal tersebut, pertanyaannya, apa yang telah kita persiapkan untuk hari yang sangat menegangkan tersebut? Sendiri kita saat mati di dalam kubur di alam barzakh, seorang diri. Mau dikuburnya beramai-ramai pun, seorang diri tetap berada di alam barzakh. Terhimpit di antara tanah. Tidak ada lagi waktu untuk beramal. Dibangkitkan pun sendiri. Semua masing-masing. Dihisab pun sendiri. Maka apa yang telah kita persiapkan untuk kesendirian tersebut? Dan beliau melanjutkan nasihat Ibnu Adam. Lau anna an-nas kulluhum ata'u Allah wa asaita anta lam tanfa'ka ta'atuhum. Wahai Bani Adam, kata Hasan al-Basri, andaikan seluruh manusia taat kepada Allah dan engkau seorang diri yang bermaksiat kepada Allah, maka ketaatan mereka tidak akan mendatangkan kemanfaatan untukmu. Masing-masing. Semua di dunia ini taat, kita doang yang bermaksiat, ketaatan mereka tidak akan bermanfaat untuk kita. Likulli imri'in ma sa'a. Semua akan mendapatkan apa yang diamalkan. Kebalikannya, andai seluruh manusia di dunia ini bermaksiat kepada Allah dan hanya engkau yang taat, kemaksiatan mereka tidak akan memudaratkanmu. Masing-masing. Jadi andai semua manusia bermaksiat, tidak ada yang mau taat kepada Allah. Antum sudah mengajak, sudah berdakwah. Dakwah antum ditentang, ajakan antum tidak dipedulikan. Mereka tetap dalam kemaksiatannya, tetap dalam kesyirikannya. Itu tidak akan memudaratkan antum sedikit pun jika antum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berdalil dengan banyaknya manusia dalam beragama. Orang juga banyak yang seperti ini. Antum akan ditanya tentang diri kita. Mau semua orang bermaksiat kepada Allah, enggak akan menjadikan maksiat itu jadi ketaatan. Jika satu hukum dalam syariat Islam itu haram dan semua orang mengatakan itu halal, tidak akan merubahnya. Haram tetaplah haram, yang halal tetaplah halal. Maka yang kita cari adalah keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Karena keridhaan manusia tidak akan merubah satu hukum yang telah Allah tetapkan. Halal tetaplah halal, haram tetaplah haram. Tauhid tetaplah tauhid, kesyirikan tetaplah kesyirikan. Enggak akan merubah. Kita katakan itu syirik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada orang mengatakan itu tidak syirik. Enggak akan merubah. Walaupun semua manusia, 6 miliar manusia sepakat itu tidak syirik. Tapi kalau kata Allah itu syirik, maka itu adalah kesyirikan.
Masing-masing. Jadi jangan sampai kita mencari keridhaan manusia. Apalagi ketika antum ingin menyampaikan satu kebenaran. Al-haq aula an yuttaba. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti daripada perkataan fulan dan alan. Apalagi keridhaan manusia secara umum. Maka katakan tauhid itu tauhid, syirik itu syirik, yang sunnah itu sunnah, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tapi tentunya penyampaian dengan adab dan hikmah. Melihat di mana maslahat dan mana kemudaratan. Sehingga tujuan daripada dakwah itu sendiri dapat tercapai. Jadi jangan terpengaruh kalau semua orang maksiat, berarti ini kayaknya benar. Jelas dalilnya haram. Tidak akan merubah. Andai semua manusia taat, kamu yang bermaksiat, ketaatan mereka tidak akan bermanfaat untukmu. Dibalik, jika semua bermaksiat dan hanya engkau yang taat, kemaksiatan mereka tidak akan memudaratkanmu. Masing-masing kita. Ini masing-masing di sini adalah bukan menafikan dakwah, mengajak, tidak, ajak. Tapi kalau ujungnya telah diajak, tidak mau untuk ikut, taat kepada Allah, tidak akan memudaratkan kita semua. Karena selain kita bertugas untuk belajar, mengamalkan, juga kita bertugas untuk mendakwahkan. Karena dakwah itu adalah tanggung jawab setiap muslim. Walaupun ruang lingkupnya berbeda-beda. Tapi semua muslim wajib berdakwah. Dakwah dengan sikap. Karena berapa banyak orang yang mendapat hidayah karena sikap seseorang. Bukan karena ucapan. Dakwah dengan amalan itu lebih potensial untuk diterima daripada dakwah dengan ucapan. Orang melihat. Dan ini yang sangat bermanfaat di banyak, khususnya di tempat yang minoritas kaum muslimin. Dakwah dengan sikap, dengan perbuatan, dengan muamalah itu banyak yang lebih tepat. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Ibn Adam, dinuka huwa dinuk, fa innama huwa lahmuka wa damuk. Agamamu adalah agamamu. Dan dia adalah darah dan dagingmu. Jika selamat, kata beliau, agamamu, maka akan selamat darah dan dagingmu. Jadi, diri kita ini, tubuh kita ini, akan mempertanggungjawabkan bagaimana diri kita dengan agama ini di hari kiamat. Tubuh kita, diri kita, jiwa kita, akan mendapatkan siksaan sesuai dengan dosa yang kita lakukan. Agama. Jika selamat, dirimu akan selamat. Wa in kanatil ukhra fasta'idz billah minha. Jika engkau tidak dapat menyelamatkan agamamu, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari api neraka. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari api neraka. Fa innama hiya narun la tutfa. Karena api neraka di hari kiamat kelak itu adalah api yang tidak padam. Wa jismun la yubla. Dan tubuh itu tidak akan binasa. Akan diulang. Wa nafsun la tamut. Dan jiwa yang tidak akan pernah mati. Di hari kiamat kelak itu kematian akan disembelih. Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam bentuk seekor kambing. Kemudian dia akan disembelih dan tidak ada kematian setelah itu. Maka jika kita tahu tubuh ini, jiwa ini tidak akan pernah mati dan api itu tidak akan pernah padam, maka kita yang harus berusaha agar kita tidak masuk dalam api neraka tersebut, tapi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri. Engkau akan mati sendiri, dibangkitkan sendiri, dihisab pun sendiri. Jika semua orang taat, engkau bermaksiat, ketaatan mereka tidak akan bermanfaat untukmu. Jika semuanya taat, jika semuanya bermaksiat dan engkau yang taat kepada Allah, kemaksiatan mereka tidak akan memudaratkanmu. Agamamu adalah darah dan dagingmu. Jika engkau selamat dalam agama, tubuhmu akan selamat. Karena di hari kiamat kelak api neraka itu api yang tidak akan pernah padam. Tubuh yang tidak akan pernah musnah, direcycle kembali, balikin lagi terus. Dan juga jiwa yang tidak akan pernah mati, karena kematian sudah tidak ada nanti. Manusia akan hidup abadi. Tinggal kita memilih tempat mana yang ingin kita tempati. Apakah surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala
atau neraka Allah waliyadzubillah. Dan juga ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang ini hidup di zaman yang Masya Allah tabarakallah penuh dengan tantangan dan ujian. Tetapi di sisi lain juga kenikmatan yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Tersebarnya semangat kaum muslimin untuk mempraktekkan agamanya ini, Masya Allah tabarakallah, sangat besar zaman sekarang. Khususnya kita yang berada di Indonesia. Keinginan untuk ta'lim, jumlah banyaknya ta'lim, ini mengalahkan negara-negara di Timur Tengah kalau saya lihat ya. Masya Allah tabarakallah. Setiap masjid ada ta'lim, ada kajian. Untung kalau ke Timur Tengah enggak semua daerah tuh seperti ini di Indonesia. Masya Allah. Di Indonesia ini dari 2010 ke sini semangat kajian, semangat belajar itu sangat besar sekali. Nikmat dari Allah. Dulu tahun 70-an, 80-an jarang melihat yang namanya wanita berjilbab saja, jarang. Jangankan berjilbab, berkerudung yang hanya menutup rambut saja jarang. Paling top itu sampai ujung kepala. Biasa. Itu pun kalau acara-acara resmi. Sekarang Allah kasih kenikmatan. Wanita dengan bebas berjilbab, berhijab. Kita pun dengan leluasa mempraktikkan agama. Tapi nikmat ini harus dijaga. Nikmat harus disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat untuk kalian. Jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nikmat ini dijaganya dengan apa? Nikmat ini dijaganya dengan kita amalkan. Keistiqomahan kita dalam menjalankannya. Dan juga semangat kita untuk menyebarkannya. Kalau nikmat ini tidak kita amalkan, tidak kita dakwahkan, maka bukan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmat tersebut. Dan kita tidak tahu mungkin di masa yang akan datang akan kembali seperti awal atau tidak. Maka mumpung sekarang kita masih diberikan kenikmatan untuk datang kajian, untuk menyebarkan dakwah, lakukan semaksimal mungkin. Karena akan ada zaman yang mana orang tidak nyaman dengan yang namanya dakwah ini. Ya. Nanti antum akan sulit. Antum bilang khamr haram, antum bisa dituntut mungkin di masa yang akan datang sama penjual khamr. Ya. Pencemaran nama baik. Ketika antum mengatakan tidak boleh joget-jogetan wanita, jadi biduan itu, antum bisa dituntut sama para penyanyi wanita. Mungkin akan ada di zaman yang akan datang seperti itu. Maka sebelum zaman itu ada, sekarang semangatlah untuk menyebarkan dakwah. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang sunnah itu sunnah. Jangan sampai kita lemah di dalam menyatakan kebenaran. Katakan kebenaran itu adalah kebenaran. Jangan takut dengan gunjingan manusia, dijauhi oleh manusia. Itu risiko seseorang ketika mengajak kepada kebenaran. Tetapi bukan menafikan adab yang baik juga. Tetap harus dalam penyampaian itu dengan hikmah, dengan cara yang baik. Tapi ketika antum menyampaikan dengan cara yang baik, dengan hikmah dakwah yang baik, dengan sikap yang baik, qadarullah ma syafa'al, antum dijauhi oleh manusia, dimusuhi oleh orang, bahkan dikatakan sebagai orang yang aneh, fanatik dan lain sebagainya, biarkan. Enggak ada yang selamat dari gunjingan manusia. Rasul saja disebut gila. Rasulullah, makhluk terbaik, manusia terbaik, disebut gila. Tidak ada yang selamat dari celaan manusia. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin yang menciptakan langit dan bumi ini, menciptakan kita semua, dituduh oleh manusia memiliki anak. Allah dituduh memiliki pasangan. Allah Jalla Jalaluhu enggak selamat dari lisan manusia. Para nabi alaihi wassalam tidak selamat dari lisan manusia. Kemudian kita ingin diri kita selamat dari lisan manusia, mustahil. Pasti ada yang tidak senang dengan kita. Hanya yang tidak senang itu menjadi satu pilihan untuk kita. Apakah kita ingin orang itu tidak senang karena ketaatan kita, karena kebenaran yang kita sampaikan, atau kita ingin orang tidak senang itu justru karena kita tidak mau bersikap tentang kebenaran tersebut. Karena pasti ketidaksenangan orang itu ada. Maka kita harus menjadikan ketidaksenangan orang itu dalam posisi kita dalam kebenaran. Ada yang tidak senang, pasti ada. Antum tidak benar pun, tidak dalam keadaan hak, ada yang tidak senang enggak? Pasti ada yang tidak senang. Tapi itu adalah posisi yang salah. Posisi yang benar adalah tetap dalam ketaatan. Ketika ada yang tidak senang, enggak masalah. Penting Allah ridha kepada kita. Jadi jangan harap semua manusia bakal senang sama kita.
Antum pernah dengarkan kisah anak, bapak, dan keledai? Sering dengar kan kisahnya? Ada anak, bapak, dan keledai. Ini kisahnya fiktif, tapi mendekatkan pemahaman kita bahwa ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia sesuatu yang tidak akan pernah bisa tercapai. Ketika anak, bapak, dan keledai lewat kampung A, anak dan bapak ini jalan di samping keledai. Kata orang-orang di kampung A, lihat anak dan bapak yang bodoh. Jalan capek-capek, keledainya dibiarkan kosong. Pas mau lewat kampung B, kata bapaknya, nak, bapak naik ke atas keledai, kamu jalan. Biar kita nggak disebut bodoh lagi. Keledai tetap kita naikin. Lewat kampung B, kata orang-orang di kampung B, dasar orang tua yang zalim. Enak-enak dia naik keledai, anaknya dibiarkan berjalan. Kata bapaknya, nak, lewat kampung C kita gantian. Kamu naik keledai, bapak jalan. Lewat kampung C, kata orang di kampung C, dasar anak yang durhaka. Dia enak-enak naik keledai, bapaknya dibiarkan berjalan. Kata bapaknya, keledai dibiarin kosong, salah. Saya yang naik salah, kamu yang naik salah. Udah kita naikin berdua keledainya. Insya Allah nggak akan ada yang ngomongin. Lewat di kampung D, kata orang di kampung D, dasar orang tua dan anak yang zalim. Masa keledai dinaiki oleh dua orang? Nggak ada yang selamat. Naikin bapaknya salah, naikin anaknya salah. Nggak dinaikin salah, dinaikin oleh berdua salah. Itu manusia. Memang ridho manusia itu sesuatu yang tidak akan pernah tercapai. Karena tidak ada patokan yang jelas tentang keridhaan manusia. Kalau kebenaran itu patokannya jelas, Al-Quran dan As-Sunnah. Itu patokan kebenaran. Keridhaan Allah itu patokannya jelas, Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi keridhaan manusia nggak bisa. Karena tidak ada patokan yang jelas. Ibaratnya antum mau ngitung panjang, yang satu ngitungnya pakai meter, yang satu ngitungnya pakai inci. Sampai kapanpun angkanya nggak akan sama. Karena memang berbeda. 1 inci berapa meter? 1 meter berapa inci? Jadi sampai kapanpun tidak akan pernah sama. Harus disatukan dulu. Parameternya apa? Antum mau hitung pakai meter, apa mau hitung pakai inci? Kalau mau dihitung pakai inci, insya Allah hasilnya akan sama. Kalau mau dihitung pakai meter, insya Allah hasilnya akan sama. Tapi dia pakai meteran, kita pakai incian, tidak akan pernah angkanya sama. Angkanya itu tidak akan pernah sama. Maka begitupun kita dalam menjalankan syariat ini. Patokannya harus jelas. Patokan kita apa? Al-Quran dan As-Sunnah, ayo diskusi kita. Akan menemukan titik temu. Tapi yang satu patokannya menurut saya, menurut pendapat saya. Yang satu patokannya kata nenek moyang saya. Yang satu patokannya kata peraturannya seperti ini. Enggak akan pernah sama. Karena masing-masing punya persepsi. Tidak akan pernah sama. Saya ingat dulu itu ketika kuliah ada salah satu orang Syiah, satu angkatan. Dia katakan kita diskusi. Karena itu percuma. Anak hitung pakai meter, nanti pakai inci, angkanya nggak akan sama. Nanti sepakatin dulu. Sepakat patokannya untuk diskusi Al-Quran 30 juz, bukan 90 juz yang seperti kalian fahami. Quran Fatimiyah 30 juz Al-Quran. Antum yakini dulu apa yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis-hadis yang sahih. Kalau antum sepakat, diskusi. Kalau enggak, jangan, percuma. Tidak ada titik temu karena parameter kebenaran antum berbeda dengan ana berarti. Maka tidak akan pernah kita menemukan sesuatu yang disepakati. Maka itulah ayuhal ikhwah, parameter itu jelas kebenaran itu. Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada yang lain. Jadi kalau kita mau berdiskusi tentang menentukan mana yang benar, yang satu pakai menurut saya, menurut pendapat saya, yang satu menurut nenek moyang saya, yang satu menurut adat istiadat saya, yang satu menurut ini, nggak akan pernah ada titik temu. Patokannya harus jelas, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan setiap muslim, dimanapun keberadaan dia menjadikan Al-Quran kalamullah, firman Allah yang menciptakan dia sebagai patokan utama dalam kehidupan dia. Semuanya berada di bawah hal tersebut. Jika Allah mengatakan sesuatu, itu yang harus kita yakini. Perkataan manusia, jika tidak bertentangan dengan kalimatullah, maka itu boleh untuk kita lakukan. Tapi jika bertentangan dengan firman Allah, bertentangan dengan hadis, maka tidak ada kalimat yang lebih sempurna daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap khutbatul hajah itu disebutkan. Agar apa? Agar tertanam dalam pikiran kita, dalam hati kita,
Di dalam kehidupan ini, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kitab adalah kitabullah Al-Qur'an, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diulangi setiap khutbatul hajah. Setiap kita datang di kajian, datang mendengarkan khutbah Jum'ah, itu selalu diulang. Kenapa? Agar tertanam dalam diri kita bahwa semua perkataan harus berada di belakang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Semua tindakan harus berada di belakang Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuai, dibolehkan, lakukan. Tidak, jangan. Semuanya. Itu diulang-ulang, itu untuk tertanam. Bukan cuma didengarkan saja. Tapi untuk ditancapkan dalam pikiran kita. Asdaqul hadith kitabullah. Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak boleh untuk kita tentang. Allahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mafahimus Sahihah lil Hijrati ilallahi wa Rasulih. Dan sekarang kita masuk dalam pembahasan min a'zami anwa'il hijrati ilallahi wa Rasulih. Dari jenis-jenis, ini bab ini membahas tentang jenis-jenis hijrah yang paling agung kepada Allah dan Rasulnya. Qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala fafirru ilallah. Adz-Dzariyat ayat ke-50. Fafirru ilallah. Kembalilah kalian dengan cepat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad amara Allahu Rabbul Alamin bil firari ilaihi, ay al firari mimma yakrahuhu Allahu zahiran wa batina, ila ma yuhibbuhu zahiran wa batina, firarin minal jahli ila al ilmi, wa minal kufri ila al iman, wa minal ma'siyati ila al ta'ah, wa minal ghaflati ila al dzikr. Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin telah memerintahkan kita untuk bersegera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bersegera untuk kembali kepada Allah dari sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang nampak ataupun yang tersembunyi, kepada apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu yang nampak ataupun yang tersembunyi. Kembali dengan cepat dari kejahilan menuju ilmu. Karena ilmu ini ayuhal ikhwah adalah cahaya. Kejahilan adalah kegelapan. Allah memerintahkan kita untuk kembali kepada Allah dari apa? Kejahilan kepada ilmu, belajar. Wa minal kufri ilal iman, dari kekufuran menuju kepada keimanan. Wa minal ma'siyati ila ta'ah, dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Wa minal ghaflati ila dzikr, dan dari kelalaian menuju kepada peringatan. Jadi kita ayuhal ikhwah harus selalu mengingat Allah. Hilangkan kelalaian dalam diri kita. Ketika kita membaca firman Allah, fafirru ilallah, kembalilah kalian dengan cepat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita berada dalam kekufuran wal'iyadzu billah, segera kembali kepada keimanan. Jika kita sedang berada dalam kemaksiatan, segera kembali dalam ketaatan. Jika kita dalam kelalaian, segeralah untuk mengingat Allah. Jika kita dalam kejahilan, segeralah untuk belajar agar kita mendapatkan ilmu. Kembali dengan cepat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari kekufuran, hijrah dari kemaksiatan, hijrah dari kejahilan, hijrah dari kelalaian. Diperintahkan kita untuk hijrah dari hal-hal yang buruk tersebut. Menuju apa? Menuju terang, keimanan, ketaatan, mengingat Allah, ilmu. Ini adalah sumber-sumber terangnya seseorang dalam kehidupan. فمن استكمل هذه الأمور فقد استكمل الدين كله وزال عنه المرهوب وحصل له غاية المراد والمطلوب. Maka siapa yang menyempurnakan perkara-perkara ini, maka dia telah menyempurnakan agamanya. Dan dia telah mendapatkan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وسمى الله الرجوع إليه فرارا لأن في الرجوع لغيره أنواع المخاوف والمكاره وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن والسرور والسعادة والفوز فيفر العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menamakan kembalinya seseorang kepada Allah dengan kata firar. Dengan kata firar, yaitu dia berlari dengan cepat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segera. Lianna fir ruju'i li ghairihi anwa'al makhawif wal makarih. Karena ketika seseorang kembalinya itu adalah kepada selain Allah, maka di dalamnya ada rasa takut, ada hal-hal yang tidak disenangi.
Wa fir ruju' ilaihi anwa'al mahabbi wal amni was sururi was sa'adati wal fauz. Dan ketika seseorang kembalinya itu kepada Allah, maka di dalamnya ada rasa cinta, ada rasa keamanan, ada kebahagiaan, ada ketenangan. Itu yang didapat. Dan betul. Coba antum berpikir maksiat ini lezat. Selesai bermaksiat, penyesalan yang ada. Penyesalan. Beda dengan ketaatan. Yang ada itu kebahagiaan. Makanya lihat, orang yang terlihatnya tertawa-tawa di dunia malam, mereka minum minuman keras, kemudian kelakuan bebas dan lain sebagainya. Rata-rata di antara mereka itu masih stres saja. Banyak yang bunuh diri. Artinya apa? Mereka nggak bahagia. Tidak bahagia, tidak ada kebahagiaan. Lahirnya seperti bahagia, tertawa-tawa, padahal batinnya menangis. Pulang menangis, dia stres. Tapi coba orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, antum pulang dari masjid tenang hati, bahagia. Ketaatan itu mendatangkan kebahagiaan. Ketika orang kembalinya kepada Allah itu tenang hati dia, bahagia. Tapi jika kembalinya dia ke maksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak akan datang yang namanya kebahagiaan. Lihat orang zahirnya Masya Allah kaya hartanya, tapi tidak kembali kepada Allah, stres dia, akhirnya pakai narkoba dan lain sebagainya. Ingin apa? Ingin cari ketenangan. Yang ada karena dia salah kembalinya, kemaksiatan ditutup dengan kemaksiatan, ingin cari kebahagiaan, kemaksiatan ditutup lagi dengan kemaksiatan, akhirnya dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Lu pernah dengar gak? Imam masjid bunuh diri? Gak pernah dengar. Ya, jarang sekali. Jarang ya. Iya. Tapi peminum minuman keras, pemusik, itu banyak yang bunuh diri. Sering kita dengar. Artinya apa? Mereka gak bahagia. Tapi orang yang sehari-hari di masjid dalam ketaatan, insya Allah hati mereka bahagia. Walaupun materinya nggak sebanyak yang ini. Ya, sederhana tapi bahagia. Karena agama ini Masya Allah mendatangkan kebahagiaan. Fitrahnya manusia. Jadi siapa yang kembalinya kepada Allah, dia akan dapatkan ketenangan, kebahagiaan itu yang dicari. Tapi jika kembalinya kepada selain Allah, rasa takut, gelisah. Ma'isyatan dhanka Allah sebut. Kehidupan yang menyiksa, gelisah, itu yang akan didapat oleh mereka yang tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah firman Allah dan betul. Betul. Enggak bahagia, enggak akan bahagia. Siapa yang tidak kembali kepada Allah tidak akan bahagia. Sesaat kesenangannya itu, setelah itu penyesalan. Maka lihatlah jelas di mata kita. Tinggal kita mau milih, kita mau kembalinya kemana. Ingin bahagia, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man khifta minhu fararta minhu illa Allah ta'ala fa innahu bihasabil khawfi minhu yakuna al-firaru ilaihi. Ini juga luar biasa ya. Beliau katakan wa kullu man khifta minhu fararta minhu illa Allah ta'ala fa innahu bihasabil khawfi minhu yakunu al-firaru ilaihi. Setiap apa yang engkau takuti, maka engkau akan lari darinya. Kecuali Allah. Semakin engkau takut kepadanya, semakin engkau akan kembali kepadanya. Semakin akan mendekat kepadanya. Beda. Rasa takut kepada makhluk dan rasa takut kepada Al-Khaliq. Rasa takut kepada makhluk, semakin kita takut, semakin kita akan jauh darinya. Tum takut sama orang nih, ada dia lari. Anak kecil coba takut sama seseorang, lari. Kita takut sama binatang, lari. Nggak ada. Anak takut sama singa, deketin singa. Ada nggak? Nggak ada. Semua di dunia ini ketika kita takut, kita akan menjauh. Kecuali rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Semakin kita takut, kita akan semakin dekat. Semakin kita takut, kita akan semakin rajin dalam beribadah. Maka orang yang paling takut kepada Allah siapa mereka? Para ulama. Karena mereka tahu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ahlul ibadah, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang berada dalam ketaatan, tandanya dia semakin takut kepada Allah. Semakin seseorang bermudah-mudahan dalam kemaksiatan, tandanya berkurang rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah itu mendekatkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin lihat rasa takut kita kepada Allah, lihat bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian beliau menyebutkan bab berikutnya, min a'zami anwa'il hijrah hajrus syirkiyat ila tauhid. Dan di antara bentuk hijrah yang paling agung yang pertama adalah ketika seseorang hijrah dari kesyirikan menuju tauhid. Hijrah dari kesyirikan menuju tauhid. Min a'zami anwa'il hijrah hajrus syirkiyat ila tauhid. Fattauhidu asasu dinina. Tauhid adalah asas pondasi agama kita, tauhid. Wa huwa mabna aqidatina. Itu adalah bangunan akidah kita itu tauhid. Pondasi itu tauhid. Wa nahnu ahwajun nasi ila an nata'allamahu wa ila an natadarasahu wa an nubayyinahu linnas wa an nad'uahum ilaihi. Dan kita adalah di antara manusia yang paling perlu untuk mempelajari yang namanya tauhid. Kita sebagai seorang muslim itu harus mempelajari tauhid. Tauhid itu tidak hanya udah kalimat la ilaha illallah selesailah. Harus pelajari tentang tauhid. Jangan sampai kita terjatuh dalam kesyirikan. Pelajari apa itu sebab-sebab kesyirikan. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi faman la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'a fihi. Kita tahu keburukan itu bukan untuk terjerumus dalam keburukan, tapi agar kita araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi, agar kita terhindar dari keburukan itu. Faman la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'a fihi. Siapa yang tidak tahu mana yang baik dari yang buruk, maka dia akan terjerumus pada keburukan. Harus dipelajari tauhid. Kita tuh penting mempelajari tauhid. Pelajari yang namanya tauhid. Apa sebab-sebab meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah? Apa yang menyebabkan kita tergelincir pada kesyirikan? Karena itu kunci utama masuk surga Allah itu tauhid. La ilaha illallah itu tauhid. Tidak hanya diucapkan tapi diamalkan. Betul-betul. Itu kunci utama. Enggak bisa antum masuk surga tanpa tauhid. Enggak bisa. Tauhid adalah kunci utama. Ibaratnya kalau untuk mendekatkan pemahaman nih, orang kalau mau ke negara lain tuh harus ada yang namanya paspor dan visa. Antum berangkat, antum mau punya tiket, antum mau punya barang bawaan, mau punya uang, datang ke negara orang nggak bawa paspor nggak akan diterima. Balik lagi, nggak akan diterima. Jika di dunia ini saja kita maklumi hal tersebut, oh iya, pantas antum nggak diterima, antum nggak bawa paspor, iya kan? Maka itu yang ngatur negara tersebut. Siapa yang datang ke negara saya harus bawa paspor dan visa. Maka ketika ada orang yang kekeh datang ke negara tersebut, dia beli tiket bahkan sewa pesawat sendiri, datang kemudian ditolak, orang akan bilang apa? Yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang datang, nanti udah tahu kok nggak bawa paspor, nggak bawa visa. Ada gak yang akan menyalahkan negara si A nih yang nolak? Nggak ada. Dia punya peraturan, hak dia, negara-negara mereka, betul gak? Iya kan? Nah, untuk mendekatkan pemahaman nih. Nah ini surga, surganya Allah. Yang punya Allah. Allah kasih syarat yang masuk surgaku, yang mentauhidkanku. Maka nggak boleh ada yang protes manusia. Kenapa? Semua agama sama? Enggak, Allah yang mensyaratkan. Yang punya surga Allah. Kata Allah yang mentauhidkanku yang masuk surga. Yang kufur kepadaku tidak akan masuk surgaku. Kok manusia zaman sekarang berani-beraninya protes? Urusan manusia saja, kalau ranahnya mereka yang menentukan, milik mereka, nggak ada yang berani protes. Kenapa Allah Jalla Jalaluhu kok diprotes? Makanya aneh pemahaman orang-orang liberal zaman sekarang. Ini kalau urusan manusia, oh iya itu negara punya hak negara-negara dia. Giliran surga-surganya Allah nggak mau mereka. Semua agama sama. Allah yang ini kunci utamanya tauhid. Mentauhidkan Allah antum masuk surga. Enggak mentauhidkan Allah jangan harap. Maka penting untuk mempelajari yang namanya tauhid. Dan kita pun harus menjelaskan kepada manusia tentang tauhid. Orang-orang di sekitar kita, ajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah tauhid ini harus terus. Karena kita pernah berada di zaman orang tidak peduli tentang yang namanya tauhid. Kesyirikan merajalela itu banyak. Berapa akhir-akhir ini kalau baca di berita banyak yang tenggelam meninggal. Dia di pinggir laut lagi bikin apa acara sesajen dan sebagainya. Artinya apa? Manusia KTP-nya mayoritas saya yakin banyaknya muslim. Alasannya apa? Jauh manusia dari tauhid. Untuk katakan ini jimat masih banyak yang pakai jimat.
Masih banyak yang menggunakan jimat, menggantungkan kepada benda. Masih banyak. Dakwah tauhid ini masih sangat perlu. Dan biasanya orang ketika mendakwahkan tauhid itulah pertentangan mulai muncul. Antum dakwah tentang ikhlas, sabar, rendah hati, enggak akan ada yang merangi antum, enggak akan. Tapi ketika antum mengajak tauhid, banyak yang terganggu. Dan itu dakwahnya para nabi dari zaman dulu tentang tauhid. Yang paling utama adalah tauhid. Untuk mengajak kepada tauhid. Karena ketika seseorang sudah mentauhidkan Allah, dia tahu konsekuensinya. Dia akan berakhlak baik, bermuamalah baik, karena tauhidnya sudah jelas. Rasulullah 13 tahun berdakwah tentang tauhid, menguatkan tauhidnya para sahabat. Akidah pondasi dikuatkan. Baru syariat-syariat yang lainnya menyusul. Jadi kalau kita tidak mempelajarinya, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, maka kita telah menyelisihi apa yang seharusnya kita lakukan. Wallahu jalla wa ala anzala al-kutuba wa arsalallahu ar-rusul wa ma kana dhalika kadzalika illa li sarfil ibadati lillahi rabbil alamin wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwa khatamun nabiyyin wal mursalin fala nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam jaa bi dinil islam wa dinul islami huwa dinut tauhid ta'allamu ma'na la ilaha illallah wa ma'naha la ma'bud bihaqqin illallah ma'naha ifradullah azza wa jalla bil ibadati wahdahu. Beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan al-kutub. Kitab-kitab Allah turunkan. Menurunkan para rasul. Dan semua itu adalah sesuatu yang dilakukan Allah untuk agar manusia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi adalah Nabi yang terakhir. Rasul yang terakhir. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad datang dengan agama Islam. Dan agama Islam adalah agama tauhid. Jadi Allah turunkan Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Allah utus Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tujuannya adalah agar manusia beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala sediakan dunia dan segala isinya ini. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dunia dan segala isinya yang sangat-sangat besar. Kita pernah membahas matahari lebih besar daripada bumi 1.300.000 kali lipat. Allah ciptakan bintang Sirius lebih besar dari matahari 8 kali lipat. Allah ciptakan bintang demi bintang, ratusan miliar bintang dalam satu galaksi. Ada berapa miliar galaksi? Langit yang luas ini, bumi yang luas ini, manusia yang Allah ciptakan. Allah turunkan para rasul untuk mendakwahkan apa? Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Allah ciptakan yang namanya surga dan neraka. Allah jadikan hari kiamat. Allah jadikan hari kebangkitan. Semua itu adalah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita ingin tahu tingginya nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tingginya nilai tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lihatlah yang dengannya Allah ciptakan ini semua. Berarti ini sesuatu yang sangat istimewa. Surga, neraka, hisab, kebangkitan, dunia dan segala isinya Allah turunkan Al-Kutub, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, para Rasul Allah utus. Dari mulai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mentauhidkan Allah, berarti tauhid ini adalah perkara yang sangat-sangat penting. Perkara yang sangat istimewa. Ibadah kepada Allah adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ingin tahu nilai tauhid? Lihat sebab-sebab Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala telah takdirkan untuk tauhid tersebut. Dan Allah melakukan itu semua bukan berarti Allah butuh dengan ibadah kita. Kita sebagai manusia yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah yang butuh kepada kita. Kalau semua manusia kufur pun kepada Allah, nggak masalah. Tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah. Kita yang butuh kepada Allah. Maka pelajarilah makna la ilaha illallah. Dan makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ad-dinu mabniyun ala hadhil kalimah ala kalimati la ilaha illallah alaiha ussisatil millah wa li ajliha khalaqallahu as-samawati wal ard wa anzala al-kutuba wa arsala ar-rusul wa naba'a al-anbiya.
Dan agama ini terbangun di atas kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Dibangun pondasi agama ini dari kalimat la ilaha illallah. Tujuan tersebutlah yang menjadikan Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menurunkan kutub-kutubnya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan para rasul. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan para nabi. Wali ajliha nusibat suqul jihad bainal awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Dan tujuan untuk menegakkan kalimat tauhid itulah disyariatkannya jihad. Wali-wali ar-Rahman, wali-wali Allah melawan wali-walinya syaitan. Wa min ajliha khalaqallahu al-jannata wan nar. Dan dengan tujuan tauhid itulah Allah menciptakan langit, menciptakan surga dan neraka. Wa min ajliha yuqimus sa'ah. Dan dengan tujuan tauhid inilah Allah dirikan hari kiamat. Wa tunsabul mawazin, dan adanya mizan, timbangan amalan karena tauhid. Wa tatayarus suhuf, catatan amalan pun berterbangan karena ini. فآخذ بيمينه من أمام وآخذ بشماله من وراء ظهره كل هذا لأجل لا إله إلا الله. Ada yang mengambil catatan amalannya dari kanan, ada yang mengambil catatannya amalan dari kiri dan juga dari belakang punggungnya. Semua karena kalimat la ilaha illallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ai liwahiduni. Maknanya adalah untuk mentauhidkanku. Wa huwa ma'na la ilaha illallah, dan itu adalah makna la ilaha illallah, ay la ma'budu bihaqqin illallah. Maknanya adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Hadza at-tauhid huwa tauhidul ilahiyyah mabniyun ala ikhlasin fi at-ta'alluh lillahi jalla wa ala min al-mahabbah wal khauf wal raja' wat tawakkul wal raghbah wal rahbah. Yabni ala ikhlasil ibadati lillahi jalla wa ala min zahirin wa batinin. فتصرف كلها لله وحده لا شريك له ولا يجعل فيها شيء لغيره لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. Dan tauhid ini adalah tauhid ilahiyah, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk ibadah. Al-mahabbah rasa cinta, al-khauf rasa takut, ar-raja pengharapan, at-tawakkul tawakkal, war-raghbah war-rahbah pengharapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabni ala ikhlasil ibadati lillahi jalla wa ala min zahirin wa batinin. Terbangun dari ikhlasnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang nampak ataupun yang tersembunyi. Maka seluruh ibadah ini hanya ditujukan untuk Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. La limalikin muqarrab wala linabiyyin mursal. Tidak ada satupun dari bagian ibadah yang boleh dipalingkan kepada selain Allah. Enggak boleh. Baik itu malaikat yang dekat dengan Allah sekalipun, ataupun nabi, rasul yang diutus oleh Allah. Jika malaikat dan nabi saja tidak berhak untuk diibadahi selain Allah, fadlan an ghairihima, terlebih selain mereka. Rasul dan malaikat saja tidak boleh kita beribadah kepadanya. Betul, malaikat istimewa, iya. Para nabi istimewa, iya. Nabi Muhammad nabi terbaik, iya. Rasul terbaik, iya. Makhluk terbaik, iya. Pedoman kita dalam kehidupan ini untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, iya. Tapi apakah boleh kita beribadah kepada Nabi Muhammad? Jawabannya tidak. Ibadah hanya haknya Allah. Tidak boleh kita berdoa kepada Nabi Muhammad, tidak boleh kita menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja jika tidak boleh kita ibadahi selain Allah, terlebih selain daripada Nabi Muhammad SAW. Karena ibadah adalah lillahi wahdah, untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ibadallah, al-amru kabir, kata beliau. Wahai hamba-hamba Allah, perkara ini sangat-sangat besar, kata beliau. Bal kabirun jiddan, bahkan sangat-sangat besar sekali. Li'annahu yata'allaqu bil haya'il baqiyah, karena tauhid itu bersangkut paut dengan kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Man laqiya rabbahu musyrikan 'adzabahu bin nar wa abadahu fiha fala khuruja lahu minha abada. Karena siapa yang wafat dalam keadaan syirik, berjumpa dengan Allah dengan kesyirikannya, maka Allah akan mengazabnya di dalam neraka, kekal di dalamnya, tidak ada jalan untuk keluar darinya. Ini betul tidak? Betul. Ini yang ada dalam Al-Quran. Nggak boleh orang lain protes. Ya?
Jangan zaman sekarang kalau kita bilang hanya umat Islam yang akan masuk surga, itu keyakinan umat Islam. Dan itu yang harus diyakini oleh orang Islam. Kalau ada orang yang protes, kenapa? Surga itu bukan milik antum saja. Enggak, kata agama ana dalam syariat Al-Quran dan Sunnah itu disebutkan bahwa orang yang wafat dalam kesyirikan tidak akan masuk surga. Itu keyakinan. Dan itu harus disampaikan kepada setiap muslim. Sehingga tidak ada muslim yang meyakini semua agama sama. Beda. Mungkin setiap agama itu mengajarkan bagaimana bermuamalah baik, bagaimana untuk rendah hati, tidak sombong dalam bermuamalah hubungan sesama manusia. Iya. Banyak yang mengajarkan seperti itu. Tapi agama itu tidak hanya hal tersebut. Seseorang harus meletakkan haknya Allah, haknya makhluk, dan dia pun harus memberikan haknya Al-Khaliq. Dan hanya agama Islam yang memberikan hak Al-Khaliq dengan benar. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi agama yang lain, mereka tidak memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat kezaliman kepada Allah. Mereka menyekutukan Allah. Jadi orang baik itu, orang disebut baik itu ketika dia baik kepada sesama dan dia baik kepada Allah. Baik kepada Allah itu memberikan haknya Allah. Jadi kalau orang memberikan haknya manusia tapi tidak memberikan haknya Allah, artinya dia berbuat kezaliman dan kezaliman yang paling parah. Jadi kalau ada orang bilang, masa iya sih dia nanti di neraka, dia azab. Dia kan baik orangnya, ke tetangga ramah, ke orang tuanya dia urusin. Sedekahnya memberinya tuh ke sesama luar biasa. Masa iya nanti dia diazab di dalam neraka? Kita katakan dia berbuat baik kepada sesama, iya betul. Tapi dia tidak berbuat baik kepada yang menciptakannya. Dia tidak memberikan hak yang menciptakannya. Dia berbuat kezaliman kepada yang menciptakannya. Maka dia tidak berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala jika wafat dalam keadaan masih berbuat kesyirikan kepada Allah. Masih belum masuk juga. Taib. Dekatkan pemahaman. Antum punya adik. Baik orangnya. Orangnya baik, Pak. Ke tetangga suka memberi. Kemudian kalau ketemu orang ramah, Pak. Ketemu orang ramah, suka memberi. Masya Allah. Orang melihat dia baik. Tapi ternyata dia itu sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tuanya, galaknya luar biasa, Pak. Bapak ibunya sering disentak, sering dicela, sering dibicarakan. Kira-kira bapak mau nyebut adik bapak itu orang baik apa bukan orang baik? Saya kasih pemahaman gini. Bapak punya tetangga. Tetangga itu, Pak, ke semua orang baik, Pak. Luar biasa. Tapi ke orang tua bapak tuh, orang tua bapak kalau dia ketemu orang tua bapak dicaci-caci, Pak, dicaci maki, Pak, dicela, dihina. Kok yang lain baik? Bapak bakal bilang tuh orang baik gak? Ibu bakal bilang itu orang baik? Tidak. Pasti ibu akan bilang apa? Dia kurang ajar kepada ibu bapak saya. Betul gak? Iya kan? Betul gak? Betul kan? Kurang ajar ke ibu bapak saya. Bukan orang baik itu sih yang begitu. Kita akan berkata seperti itu. Baik. Ini untuk mendekatkan pemahaman. Terus sekarang ada orang, ke semua orang baik. Tapi dia cela Allah dengan berbuat kesyirikan kepada Allah. Apakah berhak disebut sebagai orang baik yang berhak mendapatkan surganya Allah? Berbuat kesyirikan kepada Allah itu bentuk celaan kepada Allah, tidak? Bentuk celaan kepada Allah. Kezaliman terbesar. Apakah berhak disebut orang baik? Jawabannya tidak. Ya baik kepada sesama. Baiknya itu harus dirinci. Baik kepada sesama. Kepada Al-Khaliq tidak. Jika kita tidak ridho seseorang disebut baik padahal baik kepada semua orang tapi berbuat kurang ajar kepada orang tua, kita tidak ridho dia disebut baik. Bagaimana kita ridho seseorang disebut berhak mendapat surga Allah padahal dia berbuat kesyirikan kepada Allah walaupun baik kepada sesama? Enggak mungkin kita katakan hal tersebut. Dan itu dalam syariat Islam, itu Islam katakan. Itu yang Allah sebutkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan itu harus diyakini oleh setiap muslim. Maka ketika menyebutkan orang baik terbatas, baiknya kepada siapa? Sesama. Iya, dia baik kepada sesama.
Tapi hanya saja semoga Allah kasih hidayah kepada dia agar dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat luar biasanya Allah Jalla Jalaluhu. Allah Jalla Jalaluhu yang menciptakan seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada semua makhluk. Tapi ketika ada hambanya yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hambanya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai muslim diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak mengganggu kita. Padahal mereka menzalimi Allah. Tapi selama tidak mengganggu kita kaum muslimin, kita harus berbuat baik kepada mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Orang tua yang mengajak kepada kesyirikan kepada anak, diajak anaknya berbuat kesyirikan untuk menyekutukan Allah, kata Allah jangan taat, tapi tetap berbuat baik kalian kepada mereka. Bayangkan. Allah Jalla Jalaluhu Arhamur Rahimin, Latifun bi'ibadih. Allah perintahkan kita berbuat baik kepada orang tua kita. Jika mereka kafir, ngajak kita kepada kekufuran, jangan taat dalam kekufurannya, tapi tetap berbuat baik kepadanya. Rasulullah mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir, yang kufur kepada Allah, yang berbuat kesyirikan kepada Allah, padahal ada perjanjian damai di antara kita dengan mereka, tidak akan mencium wangi surga. Allah jaga hak mereka, padahal mereka menyekutukan Allah, padahal mereka berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai manusia nggak akan tuh orang antum berbuat baik saja kepada, susah. Tapi Allah Jalla Jalaluhu Arhamu bi ibadi. Masya Allah tabarakallah ya. Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut. Allah Subhanahu wa taala maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala maha pengasih. Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kita berbuat baik kepada seluruh manusia selama mereka tidak mengganggu kita. Aman. Di zaman Rasulullah, orang-orang Yahudi tinggal di kota Madinah aman. Tidak ada yang diganggu. Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Kita yakini jika mereka wafat dalam keadaan syirik, dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Iya. Tugas kita selama mereka masih hidup berusaha mendakwahi mereka dengan sikap kita, dengan lisan kita. Tugas kita bisa juga mendoakan mereka selama mereka masih hidup agar Allah berikan hidayah kepada mereka. Kita punya sepupu misalkan masih kufur kepada Allah, kita doakan ya Allah beri hidayah kepada dia. Kita cari sebab agar dia dapat hidayah. Bagaimana? Kita berikan dia hadiah, kita berbuat baik kepada dia, kita ajarkan dia tentang tauhid. La'alla wa asa dia masuk ke dalam surganya Allah dan wafat dalam keislaman. Itu. Dan kita nggak boleh menzalimi mereka. Tidak boleh menzalimi walaupun kafir. Jangan antum berdagang, wah ini mah kafir, udah aja lah, dizalimi aja. Kasih yang jelek-jelek aja, dia mah kafir ini. Nggak boleh. Dosa. Walaupun dia seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Tetap harus berbuat baik kepada mereka. Dikit lagi ya. Fa'alal muslim an yajtahida fi ma'rifatil aqidah fi ma'rifati tauhid khasatan ma yata'allaqu bi hadzal naw' min anwa'i tauhid alaihi an yuharrirahu. Setiap muslim harus berijtihad untuk mempelajari tentang akidah, mengenal tentang tauhid, terutama tentang perkara tauhid al-uluhiyah ini, tauhid al-ilahiyah. Yanbaghi 'alal mari an ya'rifahu ma'rifatan tahqiq wa an ya'taqidahu wa an yuhawwilahu ila waqi'in ya'ishuhu. Wa illa tawarrata fi syirki tawarruta iyadzan billahi waliyan bijanibihi rahim. Beliau mengatakan bahwa kita harus mentauhidkan Allah dalam perkara uluhiyahnya, mengesahkan Allah dalam beribadah. Wajib bagi setiap muslim untuk mengenal tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berkeyakinan penuh tentang hal tersebut dan juga mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena siapa yang tidak mempraktekkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan terombang-ambing dalam kesyirikan, sesuatu yang hanya kita memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ihdharu syirka wajtanibuh, qala rabbuna tabaraka wa ta'ala warrujza fahjur. Berhati-hatilah dari kesyirikan, jauhilah kesyirikan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an warrujza fahjur, warrujza fahjur. Jadi segala bentuk kesyirikan, kemaksiatan kita harus hijrah darinya, jauhi, tinggalkan, menjauh dari hal tersebut. Wakhsusis syirka bil hajrikil kamil, dan dikhususkan kesyirikan ini untuk kita hijrahi secara sempurna, ya. Harus tinggalkan, hijrah dari kesyirikan itu. Wabta'id an kullil wathaniyat wasyirkiyat wala taqtarib min syai'in minha mutlaqa. Enggak boleh dekat-dekat sama sekali
patung, berhala apapun jauhi, ya. Dengan tujuan apapun jauhi. Tidak boleh kita dekat-dekat dengan hal tersebut. Wadum ala hajril asnami wal awthan, patung berhala jauhi, ya. Bukan malah kita promosikan patung dan berhala itu, jauhi. Kita disuruh meninggalkan kesyirikan. Jangan mengajak orang untuk mengagungkan tempat kesyirikan, jauhi tempat kesyirikan tersebut. Wal Qur'anu kulluhu fit tauhid wa huquqihi wa jazaihi wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim. Dan Al-Qur'an di dalamnya itu berbicara tentang tauhid, hak-haknya tauhid, bagian-bagiannya tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala pun dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, tentang apa itu kesyirikan dan apa balasan bagi mereka yang melakukan kesyirikan. Lidzalika kathurat tahdhiru minasyirki billahi ta'ala fil Qur'anil azim. Oleh sebab itu banyak peringatan Allah dalam Al-Qur'an berkenaan dengan kesyirikan ini. Wa qad amara Allah ta'ala bi ibadatihi wahdahu la syarika lahu wa fil amri bit tauhid nahyun 'an diddihi wa huwa syirk. Qala jalla wa 'ala ya ayuhan nasu 'ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu 'amma yusyrikun. Dan Allah telah memerintahkan hamba-hambanya untuk mentauhidkan Allah, tidak berbuat kesyirikan kepadanya. Memerintahkan untuk tauhid, mentauhidkan Allah dan melarang dari kesyirikan. Allah berfirman, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Dan Allah pun berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-31, tidaklah aku memerintahkan mereka kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka lakukan dari kesyirikan. Wa qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan Allah pun berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-36, dan kami telah mengutus bagi setiap umat para rasul agar mereka mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa amara Allah ta'ala bi ifradihi bil ibadah wa naha 'anil syirki bihi faqalla jalla wa 'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memerintahkan untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah dan menjauhkan dari kesyirikan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-36, sembahlah Allah dan janganlah kalian berbuat kesyirikan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa ibadatullahi ta'ala wahdahu wa adamu syirki bihi wa haqqullahi tabaraka wa ta'ala ala ibadihi. Dan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan diri dari kesyirikan, itu adalah haknya Allah, dan itu adalah haknya Allah atas hamba-hambanya. Hak Allah. Kita mentauhidkan Allah itu haknya Allah. Ketika Rasulullah bertanya kepada salah seorang sahabat, apakah engkau tahu apa haknya Allah? Maka Rasulullah mengatakan, kau mentauhidkan Allah, tidak berbuat kesyirikan kepadanya. Kama bayyana dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ini ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, haqqullahi 'alal ibad, haknya Allah atas hamba-hamba itu, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, menyembahnya dan tidak berbuat kesyirikan kepadanya. Wa qad warada fi katsirin min ayatil kitabil aziz an-nahyu 'anil syirk. Dan telah banyak disebutkan dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'an larangan untuk berbuat kesyirikan. Kama fi qawlihi jalla wa ala, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Allah, alhamdulillah, yahdikumullah, maka beramallah amalan yang saleh dan janganlah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala jalla wa ala wa an aqim wajhaka lid-din hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Surat Yunus ayat 105. Kita dilarang untuk berbuat kesyirikan kepada Allah, dan banyak ayat Al-Qur'an melarang hal tersebut. Itu untuk mentaukidkan kepada kita, untuk menjelaskan kepada kita tentang keagungan tauhid dan bahayanya syirik. Allah ulang berkali-kali dalam Al-Qur'an. Tauhidkan Allah, jauhi kesyirikan. Tauhidkan Allah, jauhi kesyirikan. Tauhidkan Allah, jauhi kesyirikan. Maka kebangetan kalau ada muslim mengaku beriman kepada Allah, tetapi dia masih berbuat kesyirikan. Dia menyembah sesuatu yang dia buat. Kan aneh, patungnya dia buat, dia sembah. Patungnya aja nggak bisa jadi sendiri, kok disembah?
Makanya Nabi Ibrahim itu ketika menjelaskan kepada kaumnya itu matahari. Kalah ternyata. Malam datang hilang tuh matahari. Gimana kok Tuhan hilang? Ya. Ajak berpikir kaumnya. Coba bulan. Pas siangnya hilang juga. Terus mesembah apa nih? Sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendekatkan pemahaman mereka. Maka aneh kan? Patungnya dibuat, patungnya disembah. Yang buat mereka. Kok malah disembah? Harusnya patungnya kalau mau juga nyembah mereka. Dan itu juga gak boleh ya. Dan patung tidak bernyawa. Kan yang buatnya mereka. Kok patung disembah sama mereka? Kadang menyembah yang telah mati. Yang telah mati disembah. Padahal semasa hidupnya aja belum tentu dapat menolong mereka. Menyembah binatang. Bayangkan. Menyembah binatang. Padahal binatang ini juga dia kalau disembelih pun selesai. Gak bisa membela dirinya. Antum menyembah hewan yang berkaki 4 misalnya. Suruh dia jalan berdiri aja gak bisa dia. Pernah lihat gak? Hewan berkaki 4 contohnya kambing. Jalannya berdiri begitu. Pernah? Gak bisa dia. Harus jalan dengan 4 tumpuan. Dia jalan berdiri saja gak bisa. Ngomong bahasa manusia saja gak bisa. Kok disembah? Itu. Pohon disembah. Batu disembah. Muslim, KTP-nya Islam. Tapi banyak yang berbuat kesyirikan. Pakai cincin, dianggap itu sebagai penyelamat dia. Cincin, coba bayangin, akalnya di mana? Cincin bisa nyelamatin orang tuh akalnya di mana? Hajar Aswad, batu yang Allah turunkan dari surga. Hajar Aswad, batu yang Allah turunkan dari surga, nempel dengan Baitullah, Ka'bah. Di Ka'bah, di rumah Allah. Di Masjidil Haram adanya posisinya. Hajar Aswad yang disunahkan kita untuk cium. Kata Umar ibn al-Khattab, "Wallahi inni la'alam annaka hajar la tadur wa la tanfa'. Walaula anni ra'aitu Rasulullah qabbalak ma qabbaltuk." Demi Allah, aku tahu engkau hanyalah batu, tidak dapat memberi manfaat, tidak dapat memberi kemudaratan. Andai saja aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan pernah menciummu. Hajar Aswad saja dikatakan seperti itu oleh Umar ibn al-Khattab. Jika Hajar Aswad, batu dari surga, diturunkan oleh Allah, menempel dengan Ka'bah saja, disunahkan bagi kita untuk menciumnya atau memberi isyarat kepadanya ketika sedang tawaf, itu tidak bisa memberikan manfaat, apalagi batu akik, batu giok, apalagi jimat-jimat yang lain, batu dari mana lah, dari mana. Akal manusia ini harusnya berpikir, masa iya batu bisa nolongin kita? Masa iya nih, aneh. Ini batu bisa bikin orang kaya. Yang jualnya nggak kaya-kaya. Kalau dukun bisa memberikan satu jimat bisa membuat orang miskin jadi kaya, harusnya dukun tuh jadi orang paling kaya di dunia. Kalau dukun bisa menjadikan seseorang itu jadi orang yang memiliki istri yang cantik, harusnya dukun ini istrinya dulu yang cantik. Ngapain nolongin kita dulu? Dan itu kerjasama, Pak. Saya pernah waktu itu bawa ada jamaah umroh, itu supplier kepada para dukun se-Jawa Madura, Pak. Supplier barang. Tinggalnya di Bogor. Jadi dia produksi barang khusus, kata dia modal saya itu 50 ribuan kata dia. Tapi saya simpan di tempat khusus. Jadi dia udah daling dukun dulunya itu sebelum bertobat se-Jawa Bali. Nanti dukunnya itu bilang, "Pak, adanya di tempat ini, cari di daerah sana." Nanti dia ke sana, "Oh, bukan, sampai ke tempat dia. "Apa, cari apa?" "Saya dari Pak ini," misalnya. Akhirnya saya sengaja tuh kata dia, tempatnya dikhususin di dalam, biar terlihat lebih mahal. Jadi memang khusus. Pas dikeluarin itu jual kata dia kisaran 7 juta. Modal 50 ribu 7 juta. Beres, dia bayar, nanti dia transfer ke dukunnya. Dukunnya ada yang dapat 3,5 juta, ada yang dapat 4 juta. Tergantung si dukunnya. Modal 50 ribu kata dia dijual 7 juta. Ini salah satu pengakuan supplier kepada para dukun se-Jawa dan Bali yang bertobat, alhamdulillah umroh ya, udah tua. Tapi kata dia, itu dukun itu bukan hanya dia bekerja sama dengan syaitan, tapi juga setan dari golongan jin, tapi juga bekerja sama dengan syaitan dari golongan manusia ya, untuk ditipu. Jadi akidahnya ditipu, uangnya pun ditipu. Makanya aneh.
Kayak di Empang itu banyak masjid, banyak toko jual namanya penglaris, apa tuh? Kayak apel penglaris atau apa? Kan aneh, anak sering bilang bahwa orang jual penglaris tuh harusnya tokonya jadi toko paling laris. Ini kok dia mau beli di toko yang jual penglaris padahal tokonya sepi. Kan di mana akalnya? Jadi jangan percaya kepada yang namanya dukun, jimat-jimat. Percaya sama Allah. Athiqatu billah itu penting. Jangan percaya sama dukun ya. Jangan. Dukun kadzab, pendusta. Nggak ada orang bisa lihat menerawang, ilmu gaib, bisa lihat menerawang, melihat ini dan itu. Kadzab. Bohong. Ada orang udah buka praktik bisa melihat kapan saja, di mana saja. Karamah itu ada batasannya. Karamah itu kapan Allah kasih, bukan kapan dia mau. Jadi kalau ada orang buka praktik bisa nyari barang hilang kapanpun, bisa mengetahui perkara gaib kapanpun, itu kasih tanda X hilang. Pertama, bisa jadi dia adalah orang yang kerjasama dengan jin, atau dia adalah orang yang sebagai pendusta, bohongin orang, atau yang ketiga, dia adalah orang yang sakit yang memerlukan penanganan khusus. 3 pilihannya, nggak ada pilihan lain. Dia kerjasama sama jin, atau dia adalah pendusta, atau dia orang yang sakit. Bukan dia yang ngobatin, harusnya dia yang diobati. Apalagi kita dekat dengan RSJ, bawa ajak ke sana. Mungkin ada gangguan jiwa di sana. Jadi jangan pernah percaya kepada yang namanya dukun. Kadzabin. Dan Rasulullah telah memperingatkan banyak. Man ataka ahinan aw arrafan. Siapa yang datang kepada dukun atau peramal, fasaluhu an syai' lam tuqbal lahu salat 40 lailah. Bertanya aja, belum membenarkan, bertanya, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Ini sedikit nih sebelum tutup. Haji sebelum pandemi, di musim haji sebelum pandemi, itu ada seseorang yang berangkat datang ke ke kota Mekah. Kebetulan kita waktu itu nginep di satu tempat. Namanya nggak boleh disebut ya. Baik, kita pakai inisial. Dia mengatakan bahwa dia itu dijuluki sebagai orang yang memikul bumi ini. Seorang yang, pokoknya itulah namanya ya. Saya sebutnya pakai nama lain. Jadi dia bilang, saya ini ditugaskan untuk berdoa khusus di Masjidil Haram untuk keselamatan Indonesia. Katanya Masya Allah Pak. Itu, wah. Dia bicara di depan para jamaah haji dan banyak jamaah yang percaya. Bahwa dia tuh tugasnya untuk memikul bumi inilah. Untuk doain orang dan lain sebagainya. Orang banyak yang percaya Pak. Terus percaya. Dengan segala bentuk kedustaan. Sampai kita berangkat ke Madinah, selesai pelaksanaan ibadah haji. Karena dia menggunakan visanya itu visa pekerja, bukan visa haji. Maka dia bisa pulang duluan harusnya. Tapi dia pamit kepada para jamaah yang lain, berangkat ke bandara, balik lagi. Berangkat ke bandara, balik lagi. Berangkat ke bandara, balik lagi. Seminggu kurang lebih dia bolak-balik. Karena ternyata visa keluarnya belum ada. Kan kalau izin tinggal igoma itu harus ada visa keluar namanya. Belum ada. Akhirnya alhamdulillah karena kasus itu jamaah pada tersadar. Kata jamaah, gimana mau memikul bumi? Dia mau keluar dari Saudi aja nggak bisa. Mau keluar doang dari Saudi ke Indonesia aja dia nggak bisa. Gimana dia mau mengelola bumi ini? Alhamdulillah karena kasus itu orang pada terbuka pikiran. Tadinya termakan oleh omongan tapi alhamdulillah jadi tersadar. Bumi mau dia pikul, keluar dari Saudi aja nggak bisa-bisa katanya. Dan ini terakhir, ibadallah innal musyrik muwazza'al qalbi muqalqal bal la yahda'u lahu dhamir wa la yastaqirru ala hal lianna syirka yuharrimu ala sahibi dukhulul jannah wa yujibu lahu an-nar wal khuludu fiha wa man kana kadzalika fa huwa fil hayati kal an'am bal hum adall wa huwa fil akhirati min ashabin nar. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, hati dia itu berada dalam kegelisahan. Dhamirnya itu tidak tenang ya. Jiwanya itu tidak akan pernah tenang dan dia tidak berada dalam ketetapan. Karena orang yang berbuat kesyirikan itu Allah Subhanahu wa taala haramkan dirinya atas surga dan diwajibkan baginya neraka. Dan dalam kehidupan dunia ini orang yang terombang-ambing dalam kesyirikan itu lebih tersesat daripada binatang ternak ya. Karena apa? Berada dalam kesyirikan. Binatang kan kasih akalnya. Ada yang dikasih akal dia mentauhidkan Allah. Binatang tidak mendapatkan akal.
Ada yang dikasih akal dia berbuat kesyirikan kepada Allah, lebih sesat daripada mereka. Ya, karena barang siapa yang akalnya dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka itu lebih bahaya daripada lebih tersesat daripada binatang. Tapi manusia yang diberikan akal dapat mengalahkan hawa nafsunya, itu lebih istimewa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, manusia itu diberi akal dan hawa nafsu. Malaikat diberi manusia itu diberi akal dan hawa nafsu. Ya, diberi akal dan hawa nafsu jadi pembeda. Kalau malaikat nggak ada hawa nafsu. Kalau binatang tidak ada akal. Maka kalau manusia akalnya dapat mengalahkan nafsunya, dia bisa lebih istimewa dari para malaikat. Karena akalnya bisa mengalahkan hawa nafsu. Kalau malaikat nggak ada hawa nafsu. Tapi kalau hawa nafsunya bisa mengalahkan akalnya, maka dia akan lebih tersesat daripada binatang. Wa huwa fil akhirati min ashabin nar. Dan di akhirat kelak orang yang wafat dalam kesyirikan akan masuk ke dalam neraka. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.